Halo Sobat Cek Fakta, kembali lagi di channel yang akan membedah fakta, rumor, dan kisah di balik headline olahraga Indonesia dan dunia. Kali ini kita akan bahas kabar mengejutkan dari sepak bola wanita Asia Tenggara. Thailand dan Indonesia sama-sama gagal melangkah ke Piala Asia Wanita 2026. Yang bikin heboh, kegagalan ini memantik reaksi keras dari dua sosok penting, Madam Peng di Thailand yang kecewa berat, hingga Erick Thohir di Indonesia yang didemo supporter menuntut Liga 1 Putri segera digelar. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa sepak bola wanita kita seolah jalan di tempat? Dan apa yang bisa kita pelajari dari kegagalan ini? Tonton sampai habis, jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena Cek Fakta selalu hadir dengan info teraktual, terverifikasi, dan tuntas. Kompetisi sepak bola wanita di Asia perlahan mengalami kemajuan. AFC bahkan semakin rutin menggulirkan Piala Asia Wanita sebagai ajang kualifikasi Piala Dunia Wanita. Namun, di balik gemerlapnya kompetisi 4 tahunan itu, kisah pilu justru menimpa dua negara ASEAN yang punya nama besar di kancah sepak bola, Thailand dan Indonesia. Di atas kertas, Thailand seharusnya lebih siap. Dalam 20 tahun terakhir, Thailand pernah 2 kali mentas di Piala Dunia Wanita, sesuatu yang masih menjadi mimpi bagi Indonesia. Tapi di kualifikasi kali ini, baik Thailand maupun Indonesia sama-sama tumbang lebih cepat. Hasil menor ini menutup peluang ke Piala Asia Wanita 2026, sekaligus memupus mimpi lolos ke Piala Dunia Wanita ke 2027. Mari kita bedah angkanya. Thailand datang ke kualifikasi dengan status unggulan grup, namun secara mengejutkan harus puas di peringkat ketiga. Kekalahan dari Vietnam dan hasil imbang melawan Myanmar benar-benar menjaga langkah skuad Gajah Perang. Indonesia lebih tragis. Skuad Garuda Pertiwi tidak hanya kalah telak dalam skor, tetapi juga tampak kesulitan menghadapi negara-negara tetangga yang sudah jauh lebih matang pembinaan sepak bola wanitanya. Jika dihitung dari total tembakan, penguasaan bola, hingga passing akurasi, Indonesia tertinggal di hampir semua aspek. Madam Peng, alias Nual Van Lamsam, adalah figur ikonik di balik sepak bola Thailand. Di negeri Gajah Putih, ia dihormati bukan hanya sebagai ketua umum federasi, tetapi juga manajer sukses yang pernah membawa timnas wanita Thailand lolos ke Piala Dunia 2 kali berturut-turut, Kanada 2015 dan Prancis ke 2019. Tak heran, kegagalan tahun ini menampar reputasi panjang yang sudah ia bangun. Lewat pernyataan resmi, Madam Peng meminta maaf kepada fans dan berjanji akan melakukan restrukturisasi total. Ia bahkan menyinggung rapat darurat eksekutif komite federasi untuk membedah apa yang salah dari pembinaan, infrastruktur, hingga kompetisi domestik. Baginya, kegagalan ini bukan hanya statistik buruk tapi cerminan bahwa Thailand butuh cetak biru baru, agar tidak hanya menggantungkan nasib di generasi lama. Sementara itu di Indonesia, suasananya tidak kalah panas. Kegagalan skuad Garuda Pertiwi memantik protes dari fans. Mereka menyoroti satu hal krusial, Liga 1 Putri yang tak kunjung digelar. Beberapa supporter membentangkan spanduk bertuliskan, "Park Erick, kapan Liga 1 Putri digelar?" menandakan tuntutan agar PSSI segera memiliki ekosistem kompetisi profesional bagi pesepak bola wanita. Erick Thohir, sang ketua umum, tidak gentar. Dalam beberapa kesempatan, ia menjawab tegas bahwa Liga 1 Putri belum bisa berjalan karena talent pool terlalu sempit. Timnya nggak ada, semua masih terkumpul di timnas, tegas Erick. Baginya, memaksakan liga tanpa pemain memadai justru akan jadi proyek setengah matang. Erick pun mengklaim fokus PSSI saat ini adalah membangun fondasi yang benar-benar kuat dulu, meski untuk itu ia harus siap menghadapi demo dan tekanan publik. Jika bicara fakta, Thailand setidaknya punya rekam jejak turnamen lokal yang lebih teratur dibanding Indonesia. Meski begitu, stagnasi tetap terasa karena liga mereka kerap vakum dan minim sponsor. Di Indonesia, kondisinya lebih pelik lagi. Kompetisi sepak bola wanita sempat digelar pada 2019 lewat Liga 1 Putri. Saat itu, Persib Putri keluar sebagai juara. Namun, sejak pandemi 2020, Liga vakum dan hingga kini tak kunjung bangkit. Akibatnya, para pemain putri hanya berkumpul di pemusatan latihan timnas tanpa ritme pertandingan reguler. Bandingkan dengan Jepang,
Australia, atau bahkan Vietnam. Mereka memiliki liga yang konsisten, penonton loyal, dan sistem pembinaan berjenjang dari sekolah hingga akademi klub. Karena itulah, skuad mereka lebih kompetitif di Asia. Vietnam jadi contoh sukses di Asia Tenggara. Mereka menempatkan sepak bola wanita sebagai prioritas federasi, kompetisi rutin, pembinaan pemain usia dini, hingga beasiswa untuk pemain berbakat menjadi pondasi. Hasilnya nyata, Vietnam lolos ke Piala Dunia Wanita 2023, menyaingi Jepang, Korea Selatan, dan Australia di level Asia Timur. Langkah mereka jadi cermin, jika Thailand ingin bangkit lagi, dan Indonesia bermimpi tampil di Piala Dunia, maka investasi di liga domestik adalah keharusan bukan sekadar wacana. Selain pool talenta yang sempit, masalah lain juga membelit. Minim sponsor. Liga Putri jarang menarik sponsor besar. Ini membuat klub enggan membentuk tim wanita. Kesadaran publik, minat menonton masih kecil, liputan media terbatas. Infrastruktur. Banyak klub Liga 1 Putra belum punya akademi putri. Lapangan, pelatih khusus, hingga pendanaan belum disiapkan. Budaya dan stereotip, masih banyak stigma bahwa sepak bola hanya milik pria. Untuk bangkit, Thailand dan Indonesia butuh roadmap konkret. Bangun liga stabil. Mulailah dengan liga kecil, lalu perbesar bertahap. Libatkan klub Liga 1 Putra untuk membina tim wanita. Dorong sponsor dan media. Semakin banyak eksposur, semakin besar peluang sponsor masuk. Beasiswa dan sekolah sepak bola, cetak bibit muda sejak bangku sekolah. Edukasi publik, lawan stigma lewat kampanye berkelanjutan. Kegagalan Thailand dan Indonesia di Piala Asia Wanita 2026 adalah tamparan. Sepak bola wanita ASEAN butuh komitmen nyata. Tidak cukup hanya mengandalkan ketua umum berpengaruh atau program jangka pendek. Harus ada ekosistem kompetisi, insentif bagi klub, dan kesadaran publik yang mendukung. Jika tidak, Indonesia akan terus jalan di tempat. Sementara Thailand pun akan tertinggal, membiarkan Vietnam dan negara Asia Timur melaju sendirian di level dunia. Nah, Sobat Cek Fakta, itulah fakta di balik kabar gagalnya Thailand dan Indonesia lolos ke Piala Asia Wanita ke-2026. Di satu sisi, kita bisa melihat bagaimana Madam Pang bertanggung jawab penuh sementara di Indonesia. Erick Thohir harus menahan tekanan fans soal Liga 1 Putri. Bagaimana menurut kalian? Siapa yang lebih tepat langkahnya? Apakah kita siap punya Liga Putri profesional? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa like, share, serta subscribe. Sampai jumpa di video Cek Fakta berikutnya. Karena di sini, fakta bicara, rumor kita bedah tuntas.